Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ilaina kitabahul azim wa bayyanahu wa ahkamahu bisunnati nabiyyihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu arsalahu Allahu birrahmati warra'fa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulit taqwa wal maghfirati wa sallim tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Segenap puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Sehingga dengan pemberian taufik dan hidayahnya kita masih berada dalam agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai akhir hayat kita di kandung badan nantinya tetaplah Islam ini di hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Berapa banyak saudara-saudara kita dia yang tidak mendapat taufik dan hidayah dari Allah, lahirnya Islam, tetapi beliau tidak dipelihara oleh Allah keimanannya, sehingga akhir hidupnya beliau menjadi kafir atau keluar dari agama Islam. Semoga kita yang ada hari ini selalu dalam pemeliharaan Allah, taufik dan hidayah Allah tetap bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat arwah junjungan Nabi kita, yakninya junjungan alam, imam sekalian Nabi, penghulu sekalian Rasul, bagaikan suluh di tengah kegelapan, laksana perahu di tengah lautan, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, khatib mengajak kita semua mari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita kali ini, mari kita tanamkan 3 hal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanamkan niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah. Dalam beribadah ini kita harus memiliki niat yang ikhlas, karena niat merupakan salah satu daripada syaratnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Setiap amalan itu tergantung kepada niat. Karena bila seseorang mengerjakan amal ibadah tanpa dengan niat yang ikhlas, mungkin karena sesuatu, atau karena dipuji oleh orang, atau karena temannya, atau merasa terpaksa, tentu sajalah Allah tidak akan menerima dari amal ibadah yang dia lakukan. Karena dengan rasa keterpaksaan, berarti dia tidak ikhlas kepada Allah. Padahal kita disuruh oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh melainkan dia mengerjakan ibadah itu dengan ikhlas atau menjalankan perintah agama dengan ikhlas karena Allah. Dengan niat yang ikhlas, tekad yang kuat agar kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapat keberkahan. Dan karena perintah Allah itu
membawa kepada kebaikan buat kita. Surganya Allah itu dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Al-jannatu uiddat lil muttaqin, kata Allah. Surganya Allah hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, seseorang yang berniat dengan ikhlas, dia mencapai predikat takwa, maka dia akan mendapat imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jannah atau surga. Yang kedua adalah tanamkan di dalam diri untuk berfikir jernih dan berhati yang bersih. Hati yang bersih, ridho atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik atau bagus, maka bagus semua amal perbuatannya. Apabila segumpal daging itu rusak atau tidak baik atau kotor, maka kotorlah perbuatannya. Ala wahia qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Hati merupakan suatu inti daripada batang tubuh kita. Bila hati ini baik, maka baik seluruh batang tubuh kita. Bila mana hati ini sudah kotor, dirasuki oleh iblis, sifat adu domba, namimah, kemudian sifat hasud, dengki dan lain sebagainya, maka seseorang bisa saja lain di mulut dan lain di hatinya. Seorang ahli hikmah yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yakninya Luqmanul Hakim. Bahkan di dalam Al-Quran dibuat suatu surat yang namanya adalah surat Luqman. Pernah suatu hari, Luqman disuruh oleh majikannya pergi ke pasar membeli yang terbaik dalam satu tubuh hewan. Setelah dikasih uang, Luqman berangkat pergi ke pasar membeli yang terbaik dalam satu tubuh binatang. Luqman membeli hati dan lidah. Setelah itu dia bawa pulang dan menyerahkan kepada majikannya. Lalu majikannya berkata, inikah yang terbaik dalam satu tubuh binatang, wahai Luqman? Betul majikanku, hati dan lidah. Kalau begitu, ini uang. Kamu beli kembali yang terburuk atau yang terjelek dalam tubuh binatang itu. Berangkatlah Luqman ke pasar dan Luqman membeli hati sama lidah kembali. Dan setelah pulang menyerahkannya kepada majikannya. Inilah yang terburuk, wahai majikanku, di dalam tubuh binatang. Hati sama lidah. Kalau begitu, coba kamu terangkan, wahai Luqman, kenapa sama hati dan lidah yang terbaik itu juga dan yang terburuk itu juga? Luqmanul Hakim menjawab dengan penuh hikmat, wahai majikanku, sesungguhnya di dalam batang tubuh itu yang sangat menentukan adalah dua, yakninya hati dan lidah. Bila hati ini bersih, dia akan lahir kepada ucapan yang bersih. Dan bila hati ini kotor dan rusak, dia akan lahir kepada ucapan-ucapan yang kotor dan rusak. Maka hati merupakan inti daripada batang tubuh kita yang sangat menentukan bagaimana sikap dan perilaku kita. Bila hati seseorang bersih, maka bersihlah perangainya, rajin beribadah, rajin sholat, rajin berpuasa. Tetapi sebaliknya, bila hati seseorang kotor, lalailah dalam beribadah, terlalu larut dalam maksiat, lupa dengan kematian, selalu merasa benar, sibuk dengan dunia, maka dia jauh dari sifat ketakwaan. Kalau badan kita kotor, mungkin bisa kita bersihkan dengan sabun, dengan rinso, dengan daya, dan lain sebagainya, alat pembersih. Tapi kalau hati kita yang sudah kotor, tentu saja tidak bisa dibersihkan dengan itu.
hanya membersihkannya dengan istighfar kepada Allah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertaubatnya kita kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita, membersihkan hati kita, sehingga kita bisa berpikir jernih kembali, mana yang benar dan mana yang salah, kita bisa membedakannya. Bila kita tidak bisa membedakannya, bahkan mencampur adukkannya, tentu saja Allah murka kepada kita. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga masih beristighfar kepada Allah. Dalam satu hari itu beliau beristighfar kepada Allah 100 kali. Bagaimana dengan kita yang tidak ada yang menjamin? Maka kita harus lebih daripada itu. Karena kita tidak luput dari banyak salah langkah, salah lihat, salah ucap, kemudian tidak beribadah, tidak sholat, tidak berpuasa, tidak berzakat, tidak berhaji. Bahkan kita banyak melalaikan kewajiban-kewajiban yang mungkin barangkali sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi karena dorongan hawa nafsu, kita terdorong untuk melalaikannya. Yang ketiga adalah tanamkan hubungan yang baik dengan Allah dan kepada manusia di dalam diri kita. Untuk kita ketahui, hablum minallah dan hablum minan nas ini adalah sejalan. Hubungan kita dengan Allah baik, tetapi hubungan kita dengan manusia tidak baik. Tentu saja kita tidak bisa langsung ke alam akhirat. Kita masih membutuhkan alam dunia, akan berhubungan bersilaturahmi dengan sesama manusia. Kalau hubungan dengan Allah, mungkin kita selalu patuh kepadanya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk beribadah. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sudah jelas kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam beribadah kita selalu berkomunikasi langsung dengan Allah. Seperti dalam beribadah solat, kita khusyuk dalam melaksanakannya karena tidak boleh mengingat yang lain, karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, berfikiran yang lain-lain ataupun menghayal-hayal yang lain tidaklah dibenarkan, karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang di dalam solat, segala pekerjaan yang belum selesai teringat, bahkan segala sesuatu yang hilang ketemunya di dalam solat. Berarti solat kita belumlah lagi khusyuk atau masih mengingat-ingat yang lain. Sementara yang dituntut dalam beribadah solat itu adalah kekhusyukan seorang hamba kepada Allah di saat dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian hablum minan nas kita. Hablum minan nas ini perlu sekali dijaga, karena Allah tidak akan menerima maaf atau ampunan kesalahan manusia sesama manusia sebelum dia saling bermaafan dan berjabatan tangan. Menjaga hubungan sesama manusia lebih sulit daripada menghubungkan atau meminta maaf, karena menjaga ini perlu waktu berkesinambungan setiap saat. Jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti hati seseorang. Bahkan luka dengan lisan atau tersakiti dengan lisan ini sangat berkesan, bahkan susah untuk melupakannya. Sebuah pepatah Arab mengatakan, walau qadriul jalli jarhi sayfin wala buru ulima jarihal lisan. Jikalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi jikalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu, mari kita menjaga lisan kita. Tanda orang-orang yang bertakwa itu, beliau menjaga lisannya. Lisannya tak pernah menyait seseorang, melukai seseorang, menyakiti seseorang, bahkan menghina dan mencaci seseorang. Yang kedua, jangan bergibah atau menggunjing.
Karena penyakitnya lisan, mulut ini selalu ingin mencuci seseorang. Bahkan untuk yang perempuan sangat dikhawatiri sekali. Penyakit ini sangat merajalela karena di waktu berkumpul-kumpul dan berbicara-bicara, maka habis bahannya. Setelah itu orang yang digunjingkan atau yang digibahkan. Begitu juga laki-laki, kita duduk bersamaan dengan teman, berkumpul-kumpul dengan teman, dan menyebut teman kita sendiri, bahkan saudara kita sendiri yang kita gunjingkan atau yang kita gibahkan. Bila mana dia tidak ada yang kita sebut itu, tidak ada kesalahannya, itu adalah fitnah. Dan kalau itu ada betul yang kita sebut itu, kita juga sudah menggibahnya. Tentu saja kita seperti memakan bangkai yang sudah busuk. Tentu kita akan jijik. Akibat daripada perbuatan ghibah kita ini nanti di akhirat, berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan besok akan hilang dengan cuma-cuma. Setelah orang yang kita ghibah itu, beliau meminta tebusan pahalanya kepada kita. Karena kita sudah berdosa kepadanya, menyebut-nyebutnya, menggibahnya. Setelah pahala kita diminta oleh dia, tentu akan berkurang. Dan semakin banyak yang meminta kepada kita, tentu semakin banyak pahala yang kita keluarkan. Sehingga pahala kita habis, diminta oleh orang yang kita gibah. Lalu apalagi setelah pahala kita ludes semuanya, akhirnya orang yang kita gibah masih banyak lagi tertinggal yang harus kita tebusi kesalahan kita itu. Sehingga dosa orang yang kita gibah itu dipindahkan kepada kita dan kita memikul dosa seseorang itu sesuai dengan seberapa orang yang kita gibah. Merana dan melaratlah nasib kita besok di akhirat. Gara-gara mulut kita yang enak tertawa terbahak-bahak menyebut seseorang, menggibah seseorang di atas dunia ini. Maka dari itu, selayaknya lah pada saat sekarang ini kita introspeksi diri kita. Jauhilah segala sesuatu yang dilarang oleh agama Allah ini, kalaulah kita ingin hidup selamat dunia dan akhirat. Karena semua orang berkeinginan hidupnya selamat dunia dan akhirat. Walaupun dia bernama selamat, tapi kalau tidak mau mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tentu dia tidak akan selamat. Demikianlah khutbah kita yang pendek pada Jumat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi khatib sendiri. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.